Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, Bunda berharap bahwa pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Nah adik-adik, hari ini Bunda ditemani ponakannya Bunda. Datang dari Jawa loh. Nah, Bunda panggilkan dulu ya sebelum kita mulai ya. Tisa. Tisa. Ya, Tata. Tisa, sini dong. Ada apa, Tante? Tisa, hari ini kita mau IMPA. Tisa kan udah janji. Iya, Tisa mau ikut. Tisa mau ikut IMPA sama teman-teman di GPIB Penian. Nah, kalau gitu, Tisa kenalkan dulu ya sama teman-teman ya. Ya, Tante. Halo teman-teman. Kenalkan, namaku Tisa. Aku datang dari Jawa. Aku mau ikut IMPA sama Bunda. Boleh enggak? Boleh dong. Yuk, kita sama-sama ya, kita mulai ya. Ya, Tante. Nah, kita pertama sekali kita akan menyanyi lagu. Lagu ada dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Nah, nanti kalau bahasa Jawa kamu mau nyanyi enggak? Ya, Tante, aku mau nyanyi pakai bahasa Jawa ya, Tante ya? Iya, nanti Tisa nyanyi pakai bahasa Jawa. Ya, kita nyanyi bersama-sama. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. And what deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, ceru banget. Aku tresno Yesus, ceru banget. Tresnoku ceru banget. Tresnoku ceru banget. Terima kasih Tisa. Tisa udah membantu Tante, membantu Bunda ya. Ini karena ini tantenya Tisa, jadi dia manggilnya Tante. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tisa, kita berdoa ya. Ya Tante, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk, kita adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tangannya Tisa, yuk kita lipat ya. Yuk kita berdoa.
Tuhan yang Maha Baik, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami. Sehingga Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama adik-adik juga ponakan Bunda, itu Tisa, boleh berkumpul mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Tuhan, bimbinglah kami pada saat kami mengikuti IMPA, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, dan biarlah firman yang kami dengar menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk selalu berbuat baik menurut kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi kidung pujian, itu kidung ceria ya. Tisa, bisa kidung ceria? Aku belajar juga kalau belum bisa. Ya, kita kalau Tisa belum bisa, kita belajar ya. Lagunya kidung ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Aku bisa tante. Oh ya. Ya, kalau bisa nanti Tisa ikut nyanyi ya. Ya, Tante. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Sekarang bisa. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Nah, adik-adik, kita sekarang mau masuk dalam firman Tuhan. Tisa, kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh bunda yang lain ya. Kita duduk Tisa ya. Nah, adik-adik, yuk kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Halo adik-adik, sehat semua ya. Masih tetap semangat adik-adik ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan firman hari ini terambil dari perjanjian lama adik-adik ya, yaitu pada Alkitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Adik yang kelas TK dan kelas anak kecil bisa minta tolong kepada mama papa, didampingi oleh mama papa. Tapi kalau anak-anak yang kelas tanggung, dipersiapkan Alkitabnya dan perhatikan baik-baik ya. Di sebelumnya adik-adik, ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dan buka hati kami agar kami mengerti firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bunda akan membacakan firman Tuhan hanya satu ayat saja ya, tetapi ayat yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu.
sebelum Bunda bercerita firman Tuhan, ya, yang menceritakan tentang hakim-hakim pada sekarang ini, pada masa kini, dan hakim-hakim pada masa bangsa Israel. Tapi yang Bunda ceritakan hari ini beda adik-adik ya. Bukan masalah hakim-hakim pada sekarang ini. Hari ini yang membedakan tugas menjadi tugas seorang hakim masa kini atau sekarang ini, tugasnya adalah memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah adik-adik ya. Sedangkan hakim-hakim pada masa bangsa Israel itu tugasnya hakim tersebut adalah membimbing dan memimpin bangsa Israel supaya tidak berbuat dosa, supaya tidak berbuat salah adik-adik. Nah, itulah yang membedakan ya adik-adik. Baik adik-adik, Bunda akan mulai cerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau disebut juga tanah perjanjian adik-adik ya. Nah, selama perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian tersebut, pada waktu itu yang memimpin adalah Bapak Musa adik-adik ya. Nah, karena sudah tua dan akhirnya Musa meninggal, dipilihlah dan ditunjuklah yaitu Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian tersebut. Ya, adik-adik, dalam cerita firman hari ini melanjutkan perjalanan Yosua ya menuju ke tanah Kanaan ya. Tuhan menuntun adik-adik, Tuhan membimbing bangsa Israel ya, dan Tuhan pun berjanji adik-adik, janjinya bahwa nenek moyang Israel, kita sebut ya oma, opa atau mama, papa mereka pada waktu itu sangat taat kepada Tuhan ya, selalu menyembah Tuhan, sehingga Tuhan pun berjanji kepada nenek moyang Israel pada waktu itu untuk memberikan tanah Kanaan tersebut adik-adik. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, karena ketaatan nenek moyang Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ya? Ternyata adik-adik, setelah nenek moyang Israel ya, oma, opa, mama, papa mereka pada waktu itu sudah meninggal, ternyata anak-anak mereka yang lahir dan tinggal di tanah Kanaan pada waktu itu ya, mereka terpengaruh adik-adik oleh lingkungan di tanah Kanaan pada saat itu, sehingga mereka lupa kepada Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Nah, anak-anak Israel yang generasi atau angkatan waktu itu ikut-ikutan adik-adik ya, mereka terpengaruh, hanya mereka mengikuti menyembah berhala. Nah, tapi adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan teguran dan hukuman kepada bangsa Israel tersebut karena mereka tidak taat. Nah, hukumannya yaitu apa adik-adik? Ya, bangsa Israel harus berhadapan dengan bangsa lain sebagai musuh mereka. Ya. Nah, bangsa lain yang menjadi musuh bangsa Israel ini, mereka datang
untuk merebut, merampas segala harta tanah milik bangsa Israel dengan paksa adik-adik ya. Nah, dengan keadaan seperti itu bangsa Israel menjadi sengsara, menjadi menderita, ya sangat-sangat menyedihkan keadaan mereka. Melihat keadaan tersebut adik-adik, bangsa Israel baru menyadari, baru sadar ya bahwa apa yang mereka alami sekarang ini itu karena dosa dan salah mereka. Tidak mengandalkan Tuhan. Mereka lupa kepada Tuhan. Ketika bangsa lain ini masuk ke Israel adik-adik, terjadilah perang, perlawanan antar mereka. Tetapi adik-adik, bangsa Israel kalah dalam perang tersebut. Nah, dengan penderitaan yang dialami bangsa Israel, sehingga mereka baru menyadari. Akhirnya mereka berteriak minta tolong, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Kami bersalah, kami berdosa kepada Engkau, sehingga kami menderita saat ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ya, teriakan mereka seperti itu adik-adik. Dan Tuhan mendengar teriakan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Karena Tuhan mendengar teriakan mereka, Tuhan menjawab dan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya Tuhan menolong bangsa Israel? Tuhan mengutus atau menunjuk orang-orang tertentu dari antara suku bangsa Israel untuk dipilih menjadi pemimpin atas Israel. Nah, pemimpin-pemimpin itulah adik-adik yang disebut dengan hakim-hakim. Ya, tugas daripada hakim-hakim itu ada dua, ya. Satu, pertama, tugas hakim itu adalah mengajak bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyadari ya kesalahan mereka, dosa mereka, supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, hakim-hakim itu tugasnya apa adik-adik? Memimpin bangsa Israel berperang melawan dan mengusir musuh-musuh Israel. Nah, karena Tuhan mengampuni bangsa Israel dan sudah memberikan pertolongan melalui hakim-hakim itu, akhirnya bangsa Israel menang dalam perang tersebut. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dalam firman hari ini adik-adik? Ya, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Demikian juga dengan kita adik-adik ya. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mengasihi oma opa, kakek nenek, mengasihi mama papa, mengasihi bunda, kakak-kakak layan, yang mengasihi semua anak-anak Tuhan. Adik-adik, bunda mengingatkan ya, jangan seperti bangsa Israel yang terpengaruh oleh lingkungan. Seperti apa contohnya adik-adik? Ya, wah, asik sekali bermain gadget, asik sekali bermain game. Lebih mementingkan kesukaan adik-adik, lebih mementingkan bermain HP daripada berdoa. Karena adik-adik asik lagi bermain HP, kesukaan adik-adik, sehingga lupa kepada Tuhan. Jangan seperti itu ya adik-adik.
Ayo, sekarang Bunda mau mengajak adik-adik untuk tetap mengasihi Tuhan. Tetap setia, taat kepada Tuhan. Caranya adik-adik, adik-adik tetap rajin berdoa kepada mama papa. Yang sudah bisa sendiri, berdoa sendiri. Rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian apa lagi adik-adik? Adik-adik jangan lupa menghormati dan dengar-dengaran kepada oma opa, kakek nenek, kepada mama papa ketika dikasih nasihat. Nah adik-adik, cerita Bunda hari ini selesai. Setelah itu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan tutup dengan berdoa syafaat. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu taat, setia kepada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Ajarkan juga kepada kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran pada mama, papa, oma, opa. Dan kami bangga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi dan diberkati. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada, khususnya gereja Peniel Singaraja. Tuhan memberkati setiap jemaatmu, biarlah melalui gerejamu ini, sehingga banyak jiwa yang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Christine Jamakaunang dan para presbiter. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, para pemimpin kami, para medis, TNI, Polri yang berada di garis depan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka hikmat dan perlindungan-Mu dalam memutuskan mata rantai COVID-19 ini, supaya kami kembali dapat menjalankan segala aktivitas kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Bunda akan menyampaikan aktivitas masing-masing kelas. Untuk aktivitas dari masing-masing kelas, adik-adik membuat rekaman video berupa pujian. Setiap pujian dari masing-masing kelas berbeda-beda dan sudah ditentukan. Pujian tersebut terdapat di dalam Kidung Ceria. Untuk pujian kelas anak TK terdapat di Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Untuk pujian kelas anak kecil terdapat di Kidung Ceria 151, Aku bersuka cita. Untuk pujian kelas anak tanggung terdapat di Kidung Ceria 424, Yesus menginginkan daku. Selamat memuji Tuhan adik-adik. Ya adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan ya tadi. Semua hebat. Nah, kita juga sudah berdoa syafaat. Selanjutnya kita mau menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, mari
Mari kita nyanyi satu lagu pujian ya buat Tuhan. Kita ambil dari Kidung Jemaat 424. Bagi adik-adik yang sudah bisa baca, bisa baca di bawah ini. Yang belum, ikuti Bunda Yesi ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita berdiri, kita ambil Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita tutup ibadah impak kita pada minggu ini. Kita akan siapkan hati kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa ya. Berdoa ya. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin kami, mendampingi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah impak ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarpun kami di rumah melalui video, Tuhan kami tetap semangat selalu mengucap syukur.
Tuhan Yesus berkati kehidupan kami ke depan Tuhan, dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Oke adik-adik,